Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan kembali membahas terkait tugas mata kuliah desain pesan pembelajaran, yakni prinsip resepsi pada desain pembelajaran. Materi yang akan saya bahas yang pertama persepsi terhadap gambar, yang kedua persepsi terhadap tabel, diagram dan grafik, yang ketiga persepsi terhadap teks, dan yang keempat persepsi terhadap penyajian teks. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprili Sinta Silaban dengan NIM 2011021019. Saya dari Teknologi Pendidikan semester 3 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kita akan bahas apa itu persepsi. Persepsi adalah proses seseorang mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca indera. Persepsi yang pertama, persepsi terhadap gambar. Gambar merupakan salah satu jenis media visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan ingatan dari 14% menjadi 38%. Selain itu, waktu yang digunakan untuk menyampaikan sebuah konsep berkurang sampai 40% ketika media visual digunakan. Berikut ini dipaparkan prinsip-prinsip penggunaan gambar agar tidak menimbulkan salah persepsi. Yang pertama, gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Silberman pada tahun 2013 mengatakan bahwa gambar mungkin tidak bernilai 1000 kata, akan tetapi 3 kali lebih efektif bila dibandingkan dengan kata-kata. Yang kedua, gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Gambar yang disertakan dalam sebuah pesan mesti relevan dengan isi pesan yang disampaikan. Jenis-jenis gambar yang dapat menjadi pilihan menurut Femi and Levin pada tahun 1993, yang pertama gambar dekoratif, yang kedua gambar representatif, yang ketiga gambar organisasional, yang keempat gambar interpretatif, yang kelima gambar transformasional. Yang ketiga, perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Persepsi dan interpretasi pesan dipengaruhi oleh sudut pandang penyimak. Persepsi orang ditentukan oleh struktur memori yang aktif, sehingga persepsi dan interpretasi gambar ditentukan oleh kemampuan berpikir tiap orang. Selanjutnya, gambar dekoratif harus efisien. Karena tujuan dari gambar dekoratif tidak langsung ke pesan pembelajaran, maka cara terbaik adalah tidak terlalu sering digunakan. Tujuan penggunaan gambar dekoratif adalah untuk memberikan kesan indah sekaligus menarik perhatian pembaca. Selanjutnya yang kelima, gambar presentatif harus relevan. Masalah akan terjadi apabila gambar tidak mampu mempresentasikan pesan. Dalam kondisi seperti ini akan memicu terjadinya konflik kognitif antara pengalaman yang telah dimiliki pembaca dengan gambar presentatif yang disajikan. Selanjutnya, gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang. Gambar organisasional tujuannya membantu pembaca mengatur konten dan memahami hubungan antara gambar. Selanjutnya, gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label. Gambar harus mampu menyampaikan informasi yang lebih realistis dan tidak ada informasi yang penting yang hilang. Selanjutnya, gambar transformasional harus cukup realistis. Dan yang terakhir, warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan. Persepsi yang kedua, persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, grafik dan diagram perlu dibuat efisien agar tidak memberikan kesan yang rumit. Tidak berbeda jauh dengan yang tadi. Yang ketiga, hindari grafik atau diagram yang rumit. Selanjutnya, atur posisi elemen tabel maupun grafik. Dan yang terakhir, persepsi dan interpretasi diagram dan grafik. Prinsip yang perlu diterapkan, yang pertama gunakan garis tebal, yang kedua sajikan keterangan yang efektif, yang ketiga gunakan ukuran elemen-elemen berdasarkan pesan-pesan yang ingin difokuskan. Persepsi yang ketiga adalah persepsi terhadap teks. Ada 4 prinsip-prinsip dalam desain teks. Yang pertama, prinsip terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi yang lain. Yang kedua, gunakan kontras untuk menonjolkan teks, dan yang ketiga, atur tata ruang teks, dan yang keempat, kemudahan teks dipengaruhi oleh kompleksitas atribut. Selanjutnya, persepsi yang keempat, persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Prinsip dalam penyajian teks dan gambar, yang pertama, gambar membantu proses belajar bukan proses membaca, dan yang kedua, gambar memfasilitasi pemahaman teks. Lalu persepsi yang terakhir, persepsi terhadap suara. Prinsip dari persepsi ini, yang pertama, suara harus terorganisir, yang kedua, pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide, yang ketiga, pidato bersifat abstrak, yang keempat, teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks, yang kelima, ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif, yang keenam, ketika narasi disertai dalam modalitas lain, hubungannya harus kuat. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.